Selamat pagi para jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini sebelum kita memulai hari kami, hari kita semua, mari kita bawa hati kita ke hadapan Tuhan untuk berdoa memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan di doa pagi ini, hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau masih memberikan kami napas hidup. Kami mengucap syukur bahwa Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk sekali lagi mendengarkan firman-Mu, untuk menyatukan hati kami ya Tuhan, untuk belajar dari firman-Mu ya Tuhan, untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan perintah-Mu. Kami mau serahkan ibadah kami pagi hari ini, doa pagi ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami pagi hari ini Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna Tuhan, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, untuk kebaikan-Mu, untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Sungguh kami naikkan ucapan syukur kami hidupku. Ku bersyukur
ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, mari naikkan ucapan syukur kita pagi ini. Oh, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Oh, rabanana, kirabaya syadadadana, kirabadadadana. Kami naikkan ucapan syukur kami, kami naikkan pujian kami. Sungguh Kau sangat baik dalam hidup kami. Mari pagi hari ini bawa seluruh hidup kita menyembah Dia, naikkan ucapan syukur. Kami bersyukur semua karena anugerah-Mu Tuhan. Oh, kami rasakan kasih-Mu mengalir dalam hidup kami. Oh, kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Dan sepanjang hidup kami Kau hadir dalam hidup kami. Kau Bapa yang baik Tuhan. Kami serahkan hati kami, hidup kami dalam tangan-Mu. Kami bersepakat Tuhan melewati setiap hari-hari kami bersama-Mu Tuhan. Kami angkat tangan kami dan kami nyanyikan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, syukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Oh, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku
datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian bagi-Mu Tuhan, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Tuhan, biarlah pujian yang sudah kami naikkan ya Tuhan, menjadi puji-pujian yang harum ya Tuhan di hadapan-Mu. Ya Rasikinemaya, kami mau buka hati kami ya Tuhan, mendengar suara-Mu. Jangan biarkan manusia siapapun yang bicara, Engkau saja yang bicara ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih tim PAW. Hari ini saya mau membicarakan sesuatu hal yang sangat sederhana, yang sangat jelas, yang sangat simple, yang nggak banyak pembukaan firman Tuhannya, tapi seringkali sesuatu hal ini adalah sesuatu hal yang nggak mudah untuk dilakukan. Ya, saya hari ini mau bicara tentang namanya doa sepakat. Doa sepakat itu ya ada 2-3 orang bersepakat berdoa bersama-sama. Ya, tahun ini adalah tahun di mana kita di GMS memiliki tema Tahun Kemenangan dan Berkat Internasional. Seringkali kita dengar kata berkat internasional, fokus kita cuman yang internasional aja. Sementara padahal Tuhan itu bilang, beritakan Injil ke Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Pikiran kita hanya kepingin yang ujung bumi saja. Kita lupa bahwa di dalam, sebelum kita ke ujung bumi, harus ada kemenangan di Yerusalem dulu. Ada Injil diberitakan di Yerusalem dulu. Di bulan Februari ini, fokus kita adalah kepada keluarga kita. Yerusalem kita adalah keluarga kita. Bagaimana kita membawa kemenangan itu di dalam keluarga kita. Bagaimana kita membawa Injil itu kepada keluarga kita. Sebelum kita bisa melayani bersama sebagai keluarga, bagaimana kita melayani satu dengan yang lain di dalam keluarga kita. Bagaimana kita memenangkan keluarga kita dulu. Bagaimana kita membawa keluarga kita memiliki satu kesepakatan bersama untuk menemui Tuhan sama-sama, untuk mencari Tuhan sama-sama. Ayat yang saya mau baca hari ini, Tuhan ingatkan, yaitu dari Matius 18 ayat 19 sampai 20. Yang mengatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 atau 2 daripadamu di dunia ini sepakat meminta apa saja, maka permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ayat yang ke-19 mengatakan sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di dalam tengah-tengah mereka. Bukan cuma berkumpul tapi bersepakat. Di dalam bahasa Inggrisnya in one accord. One accord itu artinya mempunyai kesatuan hati. Bukan cuma berkumpul, kita doa sama-sama, tapi kita punya fokus doa yang berbeda. Kita harus kemudian, kamu doa ini, kemudian akhirnya fokus doanya itu terpecah-pecah. Ini kita bersepakat, artinya kita setuju dengan satu poin yang kita doakan. Kita sama-sama membuat topik doa ini yang berbeda, yang sama, walaupun kita punya perspektif yang berbeda tentang 1-2 hal ini, tapi bagaimana kita mempunyai satu hati bersepakat membawa satu topik yang sama ini bersama-sama. Dan seringkali kalau kita berdoa di dalam misalnya pelayanan, di dalam gereja, seringkali kita bisa sepakat dengan teman-teman pelayanan, teman-teman di JG, tapi sulit untuk doa sepakat bersama dengan
keluarga kita, dengan suami kita, dengan anak kita. Seringkali saya nggak punya waktu kalau berdoa sama anak-anak, karena anak-anak itu kalau pagi sudah berangkat, saya harus siap-siap, atau suami saya, mereka kemudian sudah tidur, atau suami saya terus kemudian sulit diajak doa bersama. Bagaimana kita punya doa bersama-sama, punya kesepakatan bersama-sama untuk bisa menghadap Tuhan, untuk membawa kesepakatan kesatuan hati itu dalam keluarga kita. Seperti juga yang dikatakan di Mazmur 133, bahwa berkat Tuhan itu mengalir apabila ada kerukunan, ada kesatuan dalam keluarga itu. Nah, saya pribadi dengan suami saya itu adalah orang yang sangat berbeda. Saya dan keluarga saya punya background keluarga yang berbeda. Keluarga saya itu adalah keluarga yang sangat ekstrovert. Yang paling penting itu orang lain, keluarga itu belakangan. Bagaimana kita bisa menyenangkan keluarga besar, kita harus ngalah, keluarga utama harus mengalah. Sedangkan keluarga suami saya adalah keluarga yang orang lain harus mengalah, keluarga kita yang duluan. Seringkali pada saat kita memutuskan ini dan itu, seringkali prioritas saya dan prioritas suami saya berbeda, karena saya merasa bahwa ya keluarga besar lebih penting, sementara suami saya bilang keluarga kecil kita yang lebih penting. Seringkali kita punya kesulitan untuk cari kata sepakat karena kita punya prioritas hidup yang berbeda. Seringkali kita merasa bahwa ini lebih benar dan punya saya lebih benar, punyamu nggak benar. Jadi seringkali terjadi kadang-kadang tuh konflik bukan karena masalah benar atau salah, bukan masalah dosa atau tidak dosa, tapi karena prioritas hidup yang berbeda, karena latar belakang hidup yang berbeda. Seringkali membuat kita itu sulit untuk doa sepakat. Kadang-kadang kita doa sama-sama tapi nggak sepakat, merasa loh kok yang didoakan seperti itu, kenapa kok doanya bukan ini, kenapa kok doanya seperti itu. Apakah Anda pernah mengalami seperti yang saya alami? Saya rasa 1-2 kali mungkin kita pernah melakukan hal itu. Nah, doa sepakat itu bukan, kalau dalam bahasa aslinya, kesepakatan yang dipakai di sini adalah bukan uniformity atau bukan menyamaratakan, bukan seperti negara sosialis dan komunis di mana semua harus sama, pakai baju yang sama, pakai pendapat, kalau ada yang pendapatnya berbeda maka nggak boleh uniform. Uniformity itu bukan kesepakatan. Kesepakatan yang dipakai di sini itu adalah namanya symphoneo, atau yang merupakan akar kata dari simfoni, di mana dalam satu simfoni itu ada berbagai alat musik yang berbeda. One accord itu seperti music chord, itu misalnya chord C itu dari 3 nada yang berbeda. Dari C itu ada note C, G, dan E, kalau saya nggak salah, benar ya. Kemudian chord G itu adalah G, D, dan B. Jadi artinya ada nada-nada yang diizinkan Tuhan itu beda. Kesepakatan itu adalah di dalam perbedaan itu ada harmoni, ada simfoni. Walaupun ada perspektif yang berbeda di dalam doa kita, meskipun ada perspektif yang berbeda di dalam pendapat kita, bisakah kita tetap sepakat untuk mendoakan satu tujuan yang sama, untuk satu hasil akhir yang sama? Akhirnya ada masa di mana saya dan suami kemudian mengatakan bahwa pada saat kita berdoa untuk misalnya anak-anak kita, dia punya pendapat seperti ini, saya punya pendapat seperti ini, kita sepakat bahwa yang penting bukan prioritas kita yang berbeda, yang penting adalah bagaimana kita sama-sama dengan prioritas kita yang berbeda membawa anak-anak kami mendekat kepada Tuhan, mengenal pada Tuhan. Dan akhirnya kita sepakat untuk membawa perbedaan yang kita miliki ke hadirat Tuhan. Membawa perbedaan ini ke hadirat Tuhan artinya kita menyerahkan apa yang kita miliki menjadi secondary, menjadi less priority, menjadi prioritas kedua. Yang utama itu adalah kehendak Tuhan di atas perbedaan kehendak kita. Di atas warna suara yang berbeda dari yang kita miliki. Yang utama itu adalah prioritas kehendak Tuhan. Yang utama itu adalah melihat hasil akhir yang Tuhan mau inginkan dalam hidup kita. Itu namanya kesepakatan. Bagaimana kesepakatan itu akhirnya melepaskan apa yang menurut saya benar, apa yang menurut suami saya benar, tapi apa yang menurut Tuhan benar yang menjadi lebih baik. Apakah Anda sudah pernah berdoa seperti itu? Seringkali kita berdoa punya keluarga, doa keluarga, tapi apakah doa keluarga itu cuma dipimpin oleh satu orang, terus kemudian yang lain ikut, tanpa benar-benar membahas bahwa apa yang kita sepakati saat ini doa sama-sama, bagaimana kita menyatukan hati untuk satu topik bersama. Misalnya untuk anak-anak, untuk orang tua kita, untuk keuangan kita, bagaimana kita sebagai keluarga itu benar-benar sepakat walaupun kita beda. Membawa semua
yang beda itu kehadiran Tuhan. Dan biar Tuhan yang menjadikan perbedaan yang kita miliki itu menjadi suatu simfoni yang sangat indah. Pada saat kita doa sepakat, dikatakan pada ayat tadi, Tuhan hadir dan Tuhan mendengar. Saya ingin menantang Bapak Ibu semua saat ini untuk mengevaluasi. Kalau misalnya dalam keluarga kita, saya sudah pelayanan nih, tapi masih ada konflik keluarga. Saya sudah doa keluarga nih, tapi masih ada konflik yang berkepanjangan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita. Kemenangan yang harus kita miliki di bulan ini, di tahun ini, adalah pertama kali kemenangan untuk melawan perbedaan yang kita miliki dalam keluarga kita. Atas perbedaan prioritas, perbedaan pendapat, perbedaan pandangan yang kita miliki. Sebab Tuhan tidak menciptakan kita untuk menjadi semuanya sama. Tuhan membedakan kita, menjadikan kita semua unik, menjadikan kita semua berbeda, supaya bisa menjadi suatu simfoni yang indah. Dan pada saat kita sepakat di dalam doa, kesepakatan kita dalam doa itu seperti benar-benar kita menaikkan suatu pujian yang indah, yang menarik hadirat Tuhan datang. Dan pada saat simfoni itu dinaikkan dalam doa sepakat, maka apapun yang kita minta, semuanya akan dipenuhi oleh Tuhan. Hari ini izinkan saya menantang Bapak Ibu Saudara, apabila Anda hari ini berada bersama dengan anggota keluarga, mungkin suami atau mungkin anak, satu orang aja yang bisa diajak doa sepakat, gandeng tangannya, kita mau doa sepakat sama-sama. Kalau hari ini nggak ada, saat ini nggak ada, mungkin nanti setelah doa selesai, mulailah hari Anda, tahun Anda, komitmen hari ini, bukan cuma doa sendiri dengan apa yang menurut saya benar, dengan perspektif doa saya, tapi ajak satu orang aja di dalam keluarga Anda untuk doa sepakat, untuk mendoakan keluarga Anda, masalah Anda, pekerjaan Anda, gereja Anda, pelayanan, pekerjaan apapun, sepakat dengan satu orang aja. Karena Alkitab tidak minta 2 atau 3, dia bilang 2 orang berkumpul aja. Dalam sehati sepakat, maka Tuhan hadir dan akan menjawab doa mereka. Oleh karena itu, boleh saya ringkas poin-poin hari ini. Nomor 1, sepakat bukanlah uniformity, tapi simfoni. Di mana dalam kesepakatan itu, apa yang menjadi saya, keinginan saya, prioritas saya, akhirnya menjadi bukan sesuatu hal yang penting lagi. Sepakat itu, berdoa sepakat akan membuat kita menghilangkan semua keegoisan kita. Itu yang poin yang kedua. Dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Artinya, apa yang menjadi hak saya untuk mempertahankan pendapat saya, untuk mempertahankan perspektif saya, untuk mempertahankan prioritas saya. Tidak lagi utama. Yang utama adalah kesepakatan kita bersama untuk melihat kehendak Tuhan atas segala sesuatu yang kita miliki dalam perbedaan kita miliki. Yang terakhir, doa sepakat itu sama seperti yang tadi saya sampaikan, adalah seperti simfoni yang indah, seperti nyanyian yang indah dinaikkan. Dan pada saat doa sepakat itu kita naikkan, maka hadirat Tuhan turun dan berkat Tuhan akan mengalir pada setiap individu yang berdoa. Mari kita naikkan pujian. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami, jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak
sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Bapa, kami bawa ya Tuhan, kalau kami saat ini berada bersama dengan saudara kami, mungkin bersama dengan suami kami, mungkin bersama dengan anak kami, mungkin bersama dengan istri kami mau ya Tuhan hari ini, mulai hari ini berkomitmen untuk tidak berdoa sendiri-sendiri, untuk berdoa bersama dan memiliki kesepakatan hati. Bukan cuma sekedar berdoa bersama ya Tuhan, tapi memiliki hati yang satu, memiliki harmoni ya Tuhan, memiliki satu simfoni yang sama ya Tuhan, untuk membawa doa kami sebagai pujian, kesatuan kami sebagai pujian yang menyenangkan hati-Mu. Tolong kami ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan, kalau dalam doa kami seringkali tidak sepakat, seringkali kami berdoa, tapi kami nggak punya kesepakatan hati. Ampuni kami ya Tuhan, tolong kami ya Tuhan, untuk bisa memiliki kesatuan hati dalam keluarga kami, kesepakatan dalam keluarga kami. Biarkan kesepakatan hati itu menjadi awal dari kemenangan kami dalam keluarga kami. Kemenangan bagi Yerusalem kami ya Tuhan, agar kami bisa melihat kehendak-Mu terjadi dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam anak-anak kami, dalam pernikahan kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami. Tuhan, kami percaya hari ini pada saat kami membawa kesepakatan hati kami, pertama kali kami sepakat dengan Engkau ya Tuhan, untuk menyatukan hati kami dengan keluarga kami. Karena bukan berkat yang kami minta, tapi kesatuan hati yang kami minta. Bukan berkat materi ya Tuhan, tapi bagaimana kami bisa mendekat pada Engkau ya Tuhan. Prioritas hati kami prioritas hidup kami enggak penting, kebutuhan kami enggak penting. Yang penting ya Tuhan, bagaimana kami sebagai keluarga rukun bersama, menjadi satu kesatuan ya Tuhan, sehingga hadirat-Mu bisa benar-benar nyata dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sangat sederhana hari ini. Sangat sederhana, tapi biarkan hal yang sangat sederhana ini enggak berlalu begitu saja. Tapi hal ini sangat sederhana sehingga kami akan selalu ingat dan akan mampu melakukannya ya Tuhan. Sangat sederhana sehingga kami bisa menghidupinya ya Tuhan setiap hari secara rutin, bukan cuma sebagai aktivitas, tapi dengan segenap hati, dengan segenap pikiran kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biar firman yang disampaikan bertumbuh, berbuah, bukan hanya bagi diri kami sendiri, tapi menjadi berkat bagi keluarga kami ya Tuhan, memperkokoh keluarga kami ya Tuhan, menyatukan keluarga kami ya Tuhan, sehingga hadirat Tuhan dalam kami semakin nyata, biar keluarga kami menjadi terang bagi sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami naikkan doa kami pagi ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa, biar kasih karunia Allah yang maha besar dan damai dari Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu semua, keluarga kami semua.
Dan biar penyertaan Roh Kudus menuntun hidup kami hari ini dan minggu ini sampai kekekalan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di doa berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.